Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar Septadi dengan NIM 213130212273. Dan di sini saya akan membuat video tugas pembelajaran guna untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktik pembelajaran terpadu. Ya, baik, langsung saja. Untuk yang pertama itu, soalnya adalah apa yang kalian ketahui terkait dengan pembelajaran terpadu. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan dalam proses belajar yang menggabungkan beberapa mata pelajaran atau bidang ilmu untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan holistik. Nah, dengan metode ini, siswa tidak hanya mempelajari satu mata pelajaran secara terpisah, melainkan memahami bagaimana pengetahuan dan berbagai bidang saling berkaitan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam topik tentang lingkungan, siswa bisa mempelajari aspek ilmu pengetahuan alam, bahasa, matematika, hingga seni dalam satu tema yang sama. Nah, kemudian pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif pada siswa, karena mereka diajak untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang. Nah, pembelajaran terpadu juga membantu siswa untuk melihat relevansi pengetahuan yang mereka pelajari dengan dunia nyata. Nah, sehingga diharapkan meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Nah, dan begitu siswa tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga mampu menghubungkan dengan pengalaman atau situasi yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Kemudian untuk soal yang kedua itu adalah jelaskan satu landasan psikologi menurut kalian yang paling cocok dengan pembelajaran terpadu. Nah, baik, di sini menurut saya landasan psikologi yang cocok untuk pembelajaran terpadu adalah teori psikologi Lev Vygotsky. Nah, teori psikologi Lev Vygotsky ini mendukung pembelajaran terpadu karena menekankan pentingnya interaksi sosial dan konteks yang bermakna dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Vygotsky, anak-anak belajar paling banyak ketika mereka berkolaborasi dan berinteraksi dengan orang lain yang lebih berpengalaman. Nah, seperti guru atau teman sebaya. Nah, inilah yang disebut zona of proximal development atau JPD. Nah, di mana anak dapat mencapai pemahaman lebih dalam dengan bantuan atau suatu bimbingan. Nah, dalam pembelajaran terpadu, siswa terlibat dalam kegiatan belajar yang menggabungkan berbagai mata pelajaran sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih kompleks. Nah, jadi dengan bimbingan yang sesuai, siswa ini lebih mudah memahami konsep yang mungkin sulit jika dipelajari secara terpisah. Nah, selain itu, teori Vygotsky ini menekankan konsep scaffolding, yaitu dukungan bertahap yang diberikan kepada siswa untuk memahami materi. Nah, dalam pembelajaran terpadu, guru dan teman sebaya dapat memberikan dukungan ini dengan mengajak siswa secara misalnya itu seperti berdiskusi, bekerja sama, dan berbagi pandangan dari berbagai perspektif. Nah, antar topik dan menemukan cara-cara baru dalam menjelaskan masalah yang pada akhirnya mengembangkan pemahaman mereka secara menyeluruh. Nah, jadi teori Vygotsky ini sangat cocok dengan pembelajaran terpadu karena sama-sama menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan dalam suatu pembelajaran. Baik, kemudian untuk soal yang ketiga, pilih salah satu pembelajaran terpadu dan jelaskan materi apa yang kalian padukan. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang model yang saya pilih, yaitu model connected. Nah, model ini adalah model pembelajaran terpadu yang memfokuskan pada keterhubungan antara mata pelajaran. Nah, sehingga siswa ini memahami keterkaitan materi yang dipelajari dan perspektif yang lebih luas. Nah, dalam model ini, guru mengaitkan konsep-konsep atau keterampilan dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lain, semisalnya dari IPA ke IPS, sehingga terciptanya pembelajaran yang lebih bermakna.
Nah, model ini bertujuan untuk membantu siswa melihat keterkaitan antar materi pelajaran dan menumbuhkan pemahaman yang holistik. Nah, jadi di sini materi yang digabungkan adalah saya memilih mata pelajaran IPA dan IPS. Nah, sebagai contoh, materinya itu mengenai dampak perubahan iklim. Nah, di IPA ini kan siswa bisa mempelajari tentang proses-proses alamiah seperti efek rumah kaca, pemanasan global, serta bagaimana perubahan suhu dan cuaca yang memengaruhi hidup pada makhluk hidup dan ekosistem. Nah, sedangkan di IPS, materi ini dapat dihubungkan dengan pembahasan dampak perubahan iklim terhadap kehidupan manusia. Misalnya kerugian ekonomi akibat bencana alam, perubahan dalam cara bertani, dan migrasi penduduk yang terdampak. Nah, dengan cara ini siswa dapat memahami perubahan iklim bukan hanya pada masalah lingkungan, tetapi juga memiliki dampak luas pada kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, sebagai contoh dalam pembelajaran terintegrasi tentang dampak perubahan iklim, guru bisa mengajak siswa untuk meneliti bagaimana perubahan cuaca ekstrim dalam mempengaruhi hasil panen dan mata pencaharian para petani. Nah, di IPA, siswa ini dapat mempelajari faktor-faktor ilmiah yang menyebabkan perubahan iklim seperti emisi gas rumah kaca dan pembabatan hutan. Nah, setelah itu mereka bisa berpindah ke IPS untuk melihat bagaimana kekurangan hasil panen dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat setempat dan bahkan menyebabkan konflik sosial. Nah, dengan menerapkan konsep model connected ini, siswa akan mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang isu perubahan pada iklim, baik dari aspek ilmiah maupun sosial. Nah, mereka belajar memahami bahwa perubahan iklim itu adalah tantangan global yang tidak hanya membutuhkan solusi dan segi lingkungan, tetapi juga membutuhkan pendekatan dari sisi sosial atau ekonomi. Nah, pembelajaran semacam ini membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis dan memahami relevansi ilmu yang dipelajari dalam kehidupan dunia nyata. Ya, baik. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, bagaimana tanggapan kalian terhadap kurikulum Merdeka dan apa hambatan dalam implementasi kurikulum Merdeka? Dan bagaimana cara kalian sebagai seorang calon guru agar dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah? Nah, ya baik, tanggapan saya terhadap kurikulum Merdeka adalah kurikulum ini membawa perubahan yang positif bagi pendidikan di Indonesia. Nah, kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan bagi siswa dan guru untuk mengeksplorasi pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan masing-masing. Nah, kurikulum ini tidak hanya berfokus pada pemahaman teori, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, hal ini tentu dapat mendorong siswa untuk menjadi lebih aktif, mandiri, dan siap menghadapi tantangan dalam dunia nyata. Nah, kemudian tadi ada hambatannya. Apa sih hambatannya itu? Nah, jadi ada beberapa hambatan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Seperti misalnya itu keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah, kemudian kesiapan guru yang bervariasi, serta kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep dan metode pembelajaran yang baru. Selain itu, perubahan dalam kurikulum membutuhkan waktu dan penyesuaian baik untuk guru maupun siswa ataupun orang tua siswa. Nah, kemudian tadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kalian sebagai seorang calon guru agar dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah? Nah, sebagai seorang calon guru tentunya cara saya untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah adalah dengan terus belajar dan memahami konsep serta tujuan kurikulum. Saya akan memanfaatkan pelatihan dan sumber belajar yang disediakan, serta berdiskusi dengan rekan sejawat untuk berbagi pengalaman dan strategi yang efektif. Nah, selain itu, saya akan mencoba mengembangkan metode belajar yang kreatif, misalnya dengan menggabungkan berbagai aktivitas seperti diskusi,
proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Nah, dengan begitu, saya dapat menciptakan suasana belajar yang mendukung dan membangkitkan minat siswa untuk belajar dan lebih bebas namun tetap terarah. Ya baik, sekian dari video tugas pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang sopan. Di sini saya tutup dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.